Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Masih berjumpa kembali dengan teknologi dan trik elektrik. Untuk kali ini kami akan berbagi tentang kendala pada sebuah genset. Jadi genset ini mengalami kendala saat start kembali ke posisi off. Jadi stop pada genset ini terjadi karena adanya kendala pada tegangannya. Jadi tegangan pada panel terlihat 100,7 dan pada normalnya ini adalah tegangannya di atas 300 volt atau 380 volt. Jadi yang pertama akan dilakukan pengecekan adalah bagian dari AVR. Untuk AVR ini sendiri adalah MX341 dan ini adalah kabel yang menuju ke potensio yang mengatur tegangan. Jadi ini kabelnya terkelupas, jadi menyentuh pada bodi dari alternator dan tepatnya ini adalah tutup dari AVR ini sendiri. Dan karena kabel tersebut menyentuh pada bodi alternator mengakibatkan tegangan pada output alternator tersebut menjadi tidak stabil dan dominan untuk under voltage. Ini dia adalah yang menyentuh tadi, dan kemudian akan dilakukan pengisolasian pada kabel yang terkelupas tadi atau yang tergeser tadi. Ini dia kabel yang terkelupas tadi. Nanti setelah diisolasi, kedua kabel ini akan ditambah lagi dengan selongsong. Jadi kabel ini adalah kabel untuk remote atau untuk mengatur tegangan dari jarak jauh atau diposisikan pada panel utamanya. Untuk AVR ini adalah AVR Stamford MX341. Ya, ini adalah selongsong yang digunakan, selongsong asbes 10 mm, bisa juga dengan 8 mm. Jadi setelah nanti ini dipasang, diharapkan yang menggeser tadi dengan bodi itu tidak terlalu beresiko kembali, tidak resiko untuk kedepannya, dan diharapkan tidak ada lagi kendala-kendala pada tegangan output dari alternator. Untuk modul dari depan ya, untuk modul gensetnya atau disebut dengan genset kontrolnya, itu menggunakan modul Smart Gen. Ini seperti tampilan tadi ya, Smart Gen. Setelah ini nanti terpasang, kita akan melakukan uji tegangan dan juga melakukan untuk proses sinkronasi dengan jaringan yang sudah ready atau genset yang sudah ready. Jadi kita akan mensinkronkan genset ini yang tadi mengalami kegagalan fungsi atau tegangannya drop. Jadi setelah nanti ini sudah selesai, untuk covernya akan ditutup kembali dan akan di-start engine-nya, dan kita lihat nanti akan seperti apa atau hasilnya seperti apa. Ini gensetnya sudah di-start kembali. Ya, agak kurang jelas ya tampilannya. Ini udah mulai di start ya, tegangannya sudah beranjak naik. Yang tadinya tidak stabil tegangannya ini sudah stabil dan tidak mengalami under voltage kembali.
selanjutnya akan dilakukan proses sinkronasi, tapi sebelum ini saya sudah mematikan MCB pada panelnya, kemudian akan di-on-kan kembali saat melakukan uji sinkron. Ini sudah melakukan penyesuaian tegangan dengan tegangan busbar. Penyesuaian tegangan antara modul dengan analog pada panel. Jadi untuk sinkron ini itu menyesuaikan atau menyamakan tegangan, sudut pasang, frekuensi, dan urutan pasang. Jadi keempat faktor tersebut itu harus dipenuhi untuk melakukan sinkron. Apabila sudah memenuhi 4 syarat tadi, maka sinkron akan mudah dilakukan. Kita lihat untuk di sudut sana itu adalah sinkron scope untuk memantau sudut dan juga timing untuk melakukan sinkron. Nanti pas jam 12 itu akan langsung on. Nah, ini udah on ya. Nah, berarti genset tadi sudah dibebani, dan perlahan-lahan pembebanan pada genset ini sudah dilakukan. Nah, setelah nanti ini dilakukan pembebanan, selanjutnya nanti akan dilakukan shutdown untuk genset yang baru dicek tadi. Jadi untuk cara shutdownnya itu sangat mudah, yaitu dengan cara menurunkan frekuensi atau menurunkan beban pada genset yang tadi disinkron, kemudian perlahan turunkan tegangan atau cosby-nya mendekati angka 1 atau sudah di angka 1 setelah beban kosong. Kemudian genset siap untuk di off kan atau dengan menekan tombol emergency. Ini adalah pantauan untuk genset tadi, dan kemudian di off kan untuk